soalnya gimana? Saya bilang kan begitu. Masa begini soalnya si Budi ketemu dengan orang gila. Apa yang dilakukan oleh si Budi? Nah, jawabannya itu nggak ada yang benar ya, katanya. Jawabannya memang apa? Saya bilang. Ada yang A, Budi takut. B, Budi kabur. C, D, pokoknya apalah itu tidak ada yang benar menurut OB. Akhirnya dia tidak jawab satupun tuh pertanyaan itu. Nah, saya kan tanya, lah menurut kamu yang benar apa? Ya harusnya yang benar kalau si Budi ketemu sama orang gila, dibawa pulang biar bisa dirawat, katanya begitu. Jadi versinya OB kalau ketemu sama orang gila nggak boleh takut, harus dibawa pulang. Tetapi dari hari ke hari juga panggilan itu juga saya berusaha lawan, karena saya memang merasa melayani ODGJ itu bukan sebuah pelayanan yang keren lah menurut saya, begitu. Ya. Jadi saya pengennya kayak teman-teman saya yang lain. Lalu punya nggak apa momentum gitu? Biasanya kan walaupun kita perlahan-lahan, tapi apakah Adi punya momentum ya sampai akhirnya benar-benar mau gitu ya, meninggalkan keinginannya ke Kalimantan tadi? Punya momentum nggak Adi ya? Ya, jadi selama kami mau memutuskan itu sebenarnya saya sudah bilang sama istri saya, pokoknya tahun 2011 akhir Desember kita terakhir di Jogja. Kamu mau apa tidak mau, saya akan pulang membawa anak kita dan kamu akan saya tinggalkan seorang diri di sini. Saya memang waktu itu sudah pas sudah putus asa juga karena istri saya nggak bisa diajak pergi. Jadi akan saya biarkan dia janda di Jogja, begitu ceritanya. Gitu ya. Jadi kami kan sudah punya anak satu, Kak. Udah punya anak satu itu ya. Ya, begitu. Tapi istri saya ketika saya ajak itu kita kan konflik, Kak. Kita konflik, kita kelahi, berantem lah istilahnya. Nah, lama-lama istri saya nggak mau berbantah-bantahan, dia hanya mendoakan saya supaya kalau memang Tuhan izinkan kami di sini, Tuhan bicara sama suami saya. Intinya istri saya selalu berdoa di situ. Nah dari sinilah kalau saya melihat itu, jangan main-main sama istri. Kalau didoakan sama istri, sama riwayat. Jadi kalau dua istri yang teraniaya itu, Kak, itu cepat gitu ya. Iya. Jadi lo masuk jebakan ya? Ya, tahun 2011 akhirnya saya ngotot saya akan ketemu dengan pemimpin waktu itu. Jadi pemimpin di gereja, saya memutuskan ketemu dengan pemimpin di situ, Pak Gembala, Pak Pendeta, namanya Pak Lukas Yusianto. Jadi saya minta waktu untuk ketemu. Saya rencana saya ingin pamitan. Saya akan bawa anak istri saya akan kembali ke Kalimantan. Perkara Evata itu bukan urusan kami. Evata itu bagi saya itu program gereja. Jadi saya akan kembalikan ke gereja itu waktu itu. Nah, anak istri saya akan saya bawa pulang ke Kalimantan dan saya akan memulai dari nol. Nah, ajaibnya Kak Ganda, dari rencana saya waktu itu mau pamitan sama pemimpin, tapi ketika saya bicara, yang saya ceritakan bukan pamitan, tapi saya cerita tentang bagaimana beban saya, kerinduan saya, mimpi saya, kalau untuk mengambil yang laki-laki, tentang kerinduan saya kalau saya nanti pengen ngambil yang laki-laki, terus kemudian nanti kami satu keluarga akan melayani bersama. Jadi apa yang saya ceritakan dengan pemimpin pada waktu itu bertolak belakang 180 derajat. Ya. Nah, pemimpin pada waktu itu tinggal mengiyakan, mengaminkan, bahkan tumpang tangan ke saya. Dan akhirnya saya didoakan dan sejak itu kayaknya seperti kayak dimateraikan semua apa yang saya ucapkan di situ. Nah, akhirnya saya didoakan sama pemimpin. Dan di situ akhirnya saya memutuskan, Kak Ganda, memutuskan berkata iya terhadap panggilan Tuhan, dan saya di situ saya menangis karena saya mesti menyalipkan daging saya mesti menanggalkan cita-cita saya menanggalkan keinginan saya, kerinduan saya untuk jadi guru, untuk jadi seorang PNS. Kemudian saya mesti memutuskan tinggal di Evata dengan tidak ada jam kerja 24 jam, kemudian tinggal di rumah kumuh, terus mandikan orang gila, kemudian lagi bersihkan BAB, ya kan, belum lagi ada yang ngamuk dan sebagainya. Nah, saya mesti memutuskan itu dan saya
berkata iya sambil saya menangis. Tetapi dari sisi yang lain, di situ saya merasa bahwa Tuhan itu betul-betul memanggil kami. Dari sekian banyak orang, bahkan ribuan orang, bukan karena saya itu baik. Saya merasa bahwa bukan saya ini orang baik, bukan saya ini orang yang lebih hebat. Tapi entah kenapa kok Tuhan tawarkan panggilan itu ke saya. Nah, itu ya yang luar biasa buat saya, sehingga saya memutuskan mau bersama istri saya untuk memulai pada waktu itu. Jadi tepatnya 2011 akhir kita memutuskan untuk bersama-sama, Kak Ganda. Sama ya, untuk sampai hari ini. Melayani, puji Tuhan ya, sudah Ya. 2011 sampai 2023, berarti 12 tahun, bukan perjalanan yang singkat itu sebenarnya. Nah, yang luar biasa lagi, Kak, kami ketika kami terpanggil di sini, kami terpanggilnya untuk hidup bersama, Kak Ganda. Jadi bukan kami memimpin Efata terus nanti Efata rumah sendiri, kami rumah sendiri, enggak, tapi kami terpanggilnya satu rumah, menjadi keluarga, menjadi pengganti. Kemudian sampai kapan juga tidak ada batas waktunya. Ya, jadi waktu kami terpanggil itu memang kami sudah menyerahkan hidup kami sampai seumur hidup. Sampai kapan saya juga nggak tahu. Begitu. Jadi kami sudah tidak punya cita-cita lain, kami juga sudah tidak punya angan-angan untuk seperti teman-teman yang lain, mereka yang di luar, mereka sudah lebih sukses dari kami. Tapi kami bersyukur dari sekian banyak orang, Tuhan percayakan pelayanan ini ke kami berdua. Begitu, Kak Ganda. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mau kita lihat suatu tayangan ya, menggambarkan tentang pelayanan Efata ini, nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Yayasan Efata Yogyakarta, atau lebih dikenal dengan Pondok Efata, adalah sebuah panti sosial yang menampung dan merawat orang dengan gangguan jiwa, atau yang disingkat ODGJ, yang diambil dari jalanan. Pelayanan ini dimulai sekitar 22 tahun silam, tepatnya pada 6 Agustus tahun 2001. Ketika dua orang gadis muda belia yang baru lulus kuliah di Yogyakarta, Mas Nauli dan Ida, serta didampingi kakak rohani mereka, Milani Prihandini. Mereka merasa iba melihat perempuan-perempuan tidak waras tinggal di jalanan. Kedua gadis ini lalu membawa perempuan-perempuan ODGJ tersebut ke rumah mereka, dan saat itulah Pondok Efata hadir di wilayah Manukan, Condong Catur, Yogyakarta, dengan tujuan utamanya menyatakan kasih dan kuasa Tuhan terhadap ODGJ wanita sampai mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Tahun 2003 Pondok Efata pindah ke Sambirejo, Gempol Raya sampai tahun 2005. Tuhan menambahkan jumlah jiwa-jiwa atau murid, demikian mereka menyebutnya. Dari 6 murid sampai akhirnya 12 murid yang keseluruhannya wanita. Pekerja baru pun Tuhan tambahkan. Di antaranya Pauline yang turut tinggal di pondok dan pekerja-pekerja part-time lain yang membantu pelayanan ini. Tahun 2005, Mas Nauli terpanggil sebagai misionaris ke Sumba sehingga praktis tinggal Ida dan Pauline yang melayani di sana, dibantu beberapa orang volunteer. Tahun 2005 Pondok Efata pindah ke Maguwo, dan tahun 2007 Pondok Efata berpindah ke Jalan Kaliurang, Babadan Baru hingga saat ini. Tahun 2007 ini pula Tuhan mempertemukan Ida dengan seorang anak muda penuh semangat, lulusan STT yang bernama Adi. Adi dan Ida kemudian menikah pada tahun 2008. Inilah awal dari perubahan besar pelayanan Pondok Efata. Karena sebelumnya pelayanan ini hanya khusus untuk ODGJ wanita saja. Namun dengan hadirnya Adi, perubahan terjadi. Ketika berumah tangga, mereka tetap tinggal serumah dengan ODGJ yang mereka layani. Awalnya masih tinggal di Pondok Efata, Adi masih memiliki aktivitas sendiri, yakni mengajar di STT Kadesi Cangkringan.
Namun pada tahun 2011, Adi meninggalkan pekerjaannya dan beralih total melayani di Pondok Efata bersama sang istri. Tahun 2011, masuk Yati yang menolong pelayanan ini dan masih membantu hingga saat ini. Tahun 2012, Pondok Efata akhirnya mendapat murid pertama laki-laki. Pelan-pelan Adi mengikuti pelayanan ini. Tidak sulit karena dia juga memiliki belas kasihan terhadap para ODGJ. Sementara itu tahun 2014, Pauline akhirnya kembali ke kampung halamannya. Tahun 2016, Pondok Efata menjadi Yayasan Efata Yogyakarta dan terdaftar di Menhukam. Tahun 2016 sampai 2017 merupakan jumlah terbesar yang mereka layani, yakni 35 orang, 25 perempuan, dan 10 laki-laki. Doa pada Tuhan Yesus kita, agar doa kita dikabulkannya, agar doa kita dikabulkannya. Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu, sembuhkan Ibu Gemi dari sakitnya, para bahaya, lindungi dia, biar dia bisa pulang ke rumah anaknya. Lindungi kami dari virus corona, musibah dari tanganmu Tuhan, merajalela di mana-mana. Tuhan Yesus, berkati kami dan tambah rezeki kami di Pondok Efata Pak Adi dan Ibu Ida, biar banyak kamu datang kemari. Nih, panjangkan umur kami sampai kami tua, Tuhan Yesus, amin. Berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu. Saat ini jumlah semua murid 28 orang, 14 laki-laki dan 14 wanita. Adi dan Ida juga memiliki 2 orang anak, yakni Obey dan Miracle, yang juga ikut melayani di sana. Mereka tidak canggung bergaul dengan para murid dan menikmati pelayanan tersebut. Sungguh keluarga kecil ini memiliki hati Tuhan. Menurut Adi, orang gila itu sebenarnya tidak menakutkan seperti yang dibayangkan banyak orang. Tapi kalau kita perlakukan mereka dengan kasih dan manusiawi, mereka akan lembut juga hatinya. Cara inilah yang mereka gunakan saat membawa para ODGJ di jalanan untuk dibawa ke panti. Awalnya mereka ajak ngobrol, menganggap mereka normal dan memberikan rasa aman, sehingga banyak di antara mereka yang mau diajak ke panti. Menurut Adi, cara pandang kita terhadap ODGJ yang cenderung membuat kita takut. Masyarakat sering menganggap mereka sampah masyarakat, tidak berguna dan tidak berharga. Namun Adi dan Ida punya anggapan berbeda. Para ODGJ adalah pribadi-pribadi yang tetap berharga di mata Tuhan. Kalau kita mengasihi mereka, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Mereka bisa hidup normal. Mereka bisa berkarya dan bermanfaat buat orang lain. Baik, luar biasa sekali nih ya. Terima kasih Kak Ganda, videonya saya terharu ya. Terharu ya. Saya juga terharu ini, udah nonton berkali-kali tapi tetap juga menikmati setiap apa yang kalian kerjakan di sana gitu ya. Oke, baik ya, mungkin saya lanjutkan lagi tanya jawab kita. Mungkin ini tadi saya lihat ya, kalian kan sudah punya 2 anak ya, OB dan Miracle ya. Sama anak saya juga OB yang kedua ya. Sama-sama OB ya.
Ya. Lalu bagaimana ya kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian gitu ya, sementara setiap hari kalian berhadapan dengan katakanlah dengan orang-orang yang kurang normal begitu ya. Bagaimana kalian cara mengajarkan anak-anak kepada anak-anak gitu supaya anak-anak juga bisa menerima begitu. Ya. Ya, ya kayak Kak Ganda. Jadi memang kedua anak kami memang sudah hidup bersama sejak mereka itu di dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan sampai mereka bayi, bahkan sampai mereka siang bertumbuh. Jadi anak-anak yang sudah besar sampai anak yang pertama saya usia 13 tahun, kelas 2 SMP, yang kedua kelas 3 SD. Jadi sejak kecil, sejak bayi mereka memang sudah hidup bersama dengan murid-murid Efata. Mereka main, mereka kuda-kudaan, mereka tidak ada rasa takut sedikit pun dari anak-anak saya ke murid-murid, karena memang kami mengajarkan ke mereka bahwa om-om, tante-tante atau murid-murid itu mereka memang sakit, tapi mereka bukan orang yang harus kita takuti, mereka bukan orang yang harus kita hindari, tapi mereka harus kita sayangi, mereka harus kita rawat, kita harus perlakukan mereka dengan kasih, kita nggak boleh jahat dengan mereka. Jadi hal-hal yang baik tentang murid-murid Efata itu kami selalu tanamkan ke anak-anak kami sampai akhirnya mereka betul-betul merasa bahwa murid-murid atau istilah mereka panggilnya om-om dengan tante-tante itu adalah orang-orang yang baik. Ya, jadi setiap hari mereka main bersama, mereka kuda-kudaan dan sebagainya. Bahkan di video tadi kan anak saya juga ikut membantu ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, ketika membaca Alkitab, mendoakan juga. Jadi begitu. Sorry, termute. Tapi kan orang-orang itu kan dalam tanda petik ya kurang normal gitu. Ada nggak peristiwa yang mungkin kalian anak kalian apa ya kayak diganggu atau mengalami sesuatu yang tidak enak begitu, peristiwa gitu kan? Karena nggak mungkin selalu normal lah mereka itu. Seperti apa itu? Pernah nggak ada kejadian? Ada sih Kak. Ada kejadian, ada 2 kejadian sebenarnya yang menarik, yang luar biasa. Ada kejadian yang enak dan juga tidak mengenakan. Mungkin saya akan cerita sedikit yang tidak mengenakan gitu ya. Suatu ketika kan anak saya ini anak saya yang pertama ini masih berusia 2 tahun. Jadi setiap hari memang dia main. Gitu ya. Suara saya kedengaran nggak Kak? Di sini hujan deh. Kedengaran kok. Oke, siap. Nah, jadi setiap hari dia main sama murid-murid saya yang laki-laki, jadi elus-elus pipinya, kadang begini, kadang main kepala dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada satu murid saya yang laki-laki itu sedang duduk ngelamun, misalnya begitu. Nah, tiba-tiba anak saya ini pegang-pegang pipinya dia. Nah, mungkin dia kaget di dalam situasi melamun, dipegang sini dia kaget. Nah, dia spontan pukullah anak saya, digampar begini. Nah, ketika digampar anak saya itu terpelanting lah istilahnya. Di sini memar. Dalam usia 2 tahun anak saya biru. Memar di sini digampar sama salah satu murid saya dan dia menangis itu sejadi-jadinya. Nah, saya kan waktu itu kaget dan panik juga, takut terjadi apa-apa. Nah, saya tanya, waktu itu namanya Petrus. Petrus, kenapa kamu pukul adik OB? Saya bilang begitu. Enggak Pak. Bukan saya yang mukul, adiknya mukul duluan, katanya begitu. Nah, saya tidak yakin kalau si OB itu mukul, paling megang-megang begini, jadi mungkin merasa dipukul. Nah, akhirnya dia tak suruh minta maaf lah sama OB. Tak suruh minta maaf, kemudian dia minta maaf, Dek, Om minta maaf, katanya begitu. Akhirnya OB waktu itu langsung berhenti nangisnya, walaupun masih sakit dan pipinya biru waktu itu. Nah, sejak kejadian itu saya bilang sama istri saya, jangan cerita ke orang-orang kalau pipinya OB itu biru karena ditabok sama murid. Karena saya waktu itu agak sedikit khawatir kalau ada orang yang tahu, bagi yang nggak ngerti namanya panggilan dan bayar harga, kami malah dilemahkan. Nah, betul toh, anak kamu sudah jadi korban, misalnya begitu. Nah, betul toh, untung belum dibunuh, misalnya begitu. Karena memang dulu sebelum kami memutuskan memang ada banyak ketakutan seperti itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang ngerti panggilan dan ngerti namanya bayar harga, justru kami merasa akan dikuatkan. Mereka akan memberikan semangat, mereka akan mensupport, tidak apa-apa. Walaupun itu anakmu harus digampar sampai biru-biru, itu harga harus kalian bayar.
Jadi waktu itu kami rahasiakan berbulan-bulan, bahkan bertahun juga ya Bun ya. Jadi kami tidak pernah cerita ke orang-orang bahwa anak kami digampar sampai biru, dan kami anggap, nah bagi kami sendiri itu adalah harga yang harus kami bayar. Tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu menjaga anak kami. Begitu Kak Ganda. Oke. Terus yang mengenakan ada ceritanya? Ya mengenakan lucu sebetulnya, lebih lucu. Jadi ya. suatu ketika anak saya ini sekolah. Ya, saya tidak sebutkan namanya, sekolahnya di mana. Tapi begini, itu pengalaman lucu sebetulnya. Jadi suatu ketika menurut ceritanya OB, waktu itu di kelas 2 ya. OB bilang, ya, gitu ya, di sekolah kok ada soalnya, pertanyaannya lucu, ada nggak bisa jawab, katanya begitu. Emang soalnya gimana? Saya bilang kan begitu. Masa begini soalnya, si Budi ketemu dengan orang gila. Apa yang dilakukan oleh si Budi? Nah jawabannya itu nggak ada yang benar ya, katanya. Jawabannya memang apa? Saya bilang. Ada yang A, Budi takut. B, Budi kabur. C, D, pokoknya apalah itu tidak ada yang benar menurut OB. Akhirnya dia tidak jawab satupun tuh pertanyaan itu. Nah saya akan tanya, lah menurut kamu yang benar apa? Ya harusnya yang benar kalau si Budi ketemu sama orang gila, dibawa pulang biar bisa dirawat, katanya begitu. Jadi versinya OB kalau ketemu sama orang gila nggak boleh takut, harus dibawa pulang begitu. Pulang malah ya, malah. Iya, dirawat, dibawa pulang ke Epata. Nah, itulah, itu lucu tapi masuk akal. Ya, terimpartasi ya dari papa mamanya ya. Ya. Oke, tadi udah menarik sekali ini kisahnya. Lalu gini ya, ini pertanyaan saya juga. Jadi di video itu pun, di video trailernya itu kan, biasanya kan orang kalau takut itu ya, orang kan takut ya dengan orang gila. Sendiri itu kalau dengan orang yang apa itu, saya takut loh. Kalau bisa menghindar gitu kan. Nah, ini kok bisa ya kalian bisa-bisanya membawa gitu. Itu gimana sih ya? Kalau saya itu kalau bisa udah jarak berapa ratus meter pun saya menjauh begitu kan. Nah, kalau bisa nggak usah tatapan mata malah begitu. Nah, sebenarnya seperti apa ya kalian menghadapi orang-orang gangguan jiwa ini ya? Kok sampai bisa dibawa pulang malah? Itu gimana ceritanya? Ya, kita mau ceritain sedikit ya tentang proses waktu kita ngambil mereka waktu di jalan. Jadi biasanya kita itu merencanakan mungkin dalam 1 bulan kita turun jalan mungkin 1-2 kali gitu. Kadang kita tidak merencanakan sama sekali, kita ketemu langsung diajak gitu ke Epata. Jadi kalau kami jalan entah naik motor ataupun kami naik mobil begitu, lihat terus ya udah kami turun terus ngajak ngobrol gitu, nanyain namanya siapa. Rata-rata mereka tidak ingat nama ya. Jadi mereka tidak tahu gitu namanya siapa. Terus kebanyakan dari mereka itu kan sangat suka dengan makanan begitu. Jadi kita tuh coba membujuk dengan makanan. Kamu sudah makan belum gitu kan? Rata-rata mereka pasti akan menjawab belum begitu. Kalau belum, mau nggak kamu kasih makanan? Mau. Ayo ke rumahku banyak makanan, dia bilang kayak gitu. Ada yang ikut tertawa, tersenyum, ada yang malu-malu dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu udah biasanya kami tinggal tarik tangannya, yuk ke rumahku kayak gitu. Ya udah dia ngikut gitu loh. Nah, tapi kami memang mengambil yang mau saja ya. Tapi kalau yang mereka menolak, terus mereka mungkin terus sepertinya tidak suka dengan kehadiran kami tidak melanjutkan ya. Jadi kami pun juga pergi. Jadi kita memang mengambil yang mau saja seperti itu. Jadi yang mau saja ya. Kalau yang nggak mau ya udah. Ya intinya sebenarnya gimana kok bisa sih mengambil mereka? Ya intinya memberi rasa aman dulu ke mereka, ngobrol seperti teman gitu. Kadang kita dilihatin banyak orang gitu loh, kayak orang kerjaan gitu ya, kurang kerjaan kok ngobrol sama orang gangguan jiwa di pinggir jalan begitu. Tapi ya itu trik kami gitu. Kadang kami juga bawa makanan gitu untuk membujuk mereka. Mungkin saya mau tambahkan Kak Ganda. Jadi memang dari sekian banyak murid yang sekarang itu memang sebagian besar memang kita ambil sendiri di jalan. Tapi ada beberapa juga memang kita dikirimi oleh dinas sosial. Jadi ternyata dinas sosial ini mereka punya panti ada 3
tapi itu sudah overload itu, jadi memang sudah tidak memadai, sudah penuh. Jadi kalau ada laporan dari warga atau mereka menemukan di jalan, mereka biasanya antar ke EPATA. Ada juga beberapa kali itu dari kepolisian mereka yang mengantar begitu. Jadi rata-rata mereka mudah untuk diajak komunikasi. Ini kenapa hilang? Ya, jadi begitu Kak Ganda. Jadi selain kita yang ngambil, memang ada juga kiriman dari Polsek Barat, Polsek Depok, sama Dinas Sosial. Tapi intinya caranya adalah kalian ini ya, pokoknya sabar, gitu ya, menerima aja dulu gitu ya. Ya. Jadi, menjadi teman, diajak ngobrol gitu ya. Ya, menciptakan rasa aman Kak ketika di jalan itu Kak. Ya. Kita belum apa-apa udah nggak aman duluan ya seringkali. Lalu ini kan saya lihat untuk menangani orang-orang seperti ini butuh kesabaran ya. Saya tadi nggak sabar nih saya model gini. Apa yang membuat kalian ya begitu sabar ya sampai melayani orang-orang seperti ini? Gitu. Apakah ya Andi merasa diciptakan gitu jadi penyabar gitu atau seperti apa sebenarnya? Gitu ya. Saya anak saya aja lagi apa gitu rewel gitu, saya jengkelnya minta ampun begitu. Nah ini kok bisa ada orang yang begitu bisa sabar gitu. Itu bagaimana itu ceritanya? Kak Ganda kan bisa lihat dari wajahku aja bukan tipe orang penyabar kelihatan. jadi aslinya Kak, saya itu ya istri saya juga itu. Aslinya kami ini bukanlah orang yang punya hati yang lemah lembut, punya belas kasihan tingkat tinggi, tingkat dewa, malaikat, orang yang paling penyabar, tidak. Aslinya tidak Kak Ganda. Jadi tapi kenapa kami bisa melakukannya itu? Nah disitulah mungkin saya mau cerita. Ketika kami berkata iya terhadap panggilan Tuhan, ketika kami menuruti panggilan Tuhan, ketika kami taat dengan panggilan Tuhan. Nah, di dalam sebuah panggilan Tuhan itulah ada kasih karunia Tuhan bekerja. Entah kenapa yang kita tidak mampu akhirnya diberikan kemampuan, yang kita tidak bisa diberikan roh yang bisa, yang tadinya kita tidak punya kesabaran, entah kenapa kita diberi kesabaran yang luar biasa. Ini tanya istri saya. Saya itu aslinya emosional Kak Ganda. Saya ini orangnya temperamen. Tapi saya dengan murid-murid itu, saya itu nggak tahu kenapa Tuhan kasih kesabaran yang luar biasa. Saya itu bisa sabar dengan mereka. Tanya istri saya itu tidak gampang ngamuk dengan mereka, tidak gampang marah. Saya itu lebih sabar. Nah itulah saya lihat itu bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya, memampukan. Jadi bukan karena kami ini penyabar, tapi Tuhan, anugerah Tuhan yang memberikan kemampuan buat kami. Produced by Mesbah Keluarga.